Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang dirahmati oleh Allah, khususnya santri kelas 12 semua jurusan. Ini adalah video pertama kita, pelajaran tarbiyah di kelas 12. Untuk di kelas 12 kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang sarana-sarana pendidikan, wasaid at-tarbiyah. Wasaid at-tarbiyah, sarana pendidikan. At-tarbiyatu la tanhasiru fit tarbiyatil madrasiyah wala fi zamanit tufulah wasyabab. At-tarbiyah, pendidikan itu la tanhasiru, tidak terbatas, fit tarbiyatil madrasiyah, pada pendidikan sekolah. Jadi belajar itu tidak hanya terbatas di sekolah saja, tapi lebih luas dari itu. Di mana saja kita bisa belajar. Wala fi zamanit tufulah, dan tidak pula terbatas pada masa anak-anak, wasyabab, dan masa remaja atau pemuda. Jadi pendidikan tidak terbatas pada tempat dan tidak pula terbatas pada waktu. Di mana saja kita berada, kapan dan dimanapun, baik waktu kecil, remaja, ataupun sudah lanjut usia, maka pendidikan tetap bisa kita lakukan. Sebagaimana yang kita ketahui, ada sebuah ungkapan, belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Sejak kita kecil sampai maut memisahkan kehidupan kita, maka pendidikan, belajar tidak akan pernah berhenti. Itu yang disebut dengan at-tarbiyah la tanhasir, pendidikan tidak terbatas. Fal insanu, maka seorang manusia, seorang insan, fi kulli atwari hayati, pada setiap perkembangan kehidupannya. Karena manusia akan terus berkembang dari waktu ke waktu, dari dia kecil, meranjak remaja,
kemudian dia dewasa sampai meninggal, itu terus berkembang. Ya ta'assar, akan senantiasa terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Bi'awamil at-tarbiyah al-mukhtalifah. Dengan awamil, faktor-faktor at-tarbiyah al-mukhtalifah, pendidikan yang beragam. Jadi setiap manusia itu ketika dia berkembang, tumbuh, pasti akan terus-menerus terpengaruh dengan faktor-faktor pendidikan yang beragam, yang banyak. Minal manzil, dari rumah, wal madrasah, dari sekolah, wal bi'ah, dari lingkungan tempat tinggalnya, wal mehnah, pekerjaan yang nanti dia atau profesi dia nantinya, wasultah al-madaniyah, pemerintah setempat, wal jami'ah al-wataniyah, perguruan tinggi yang nanti dia melanjutkan pendidikannya, waddin, dan agama yang dia peluk. Itulah diantara awamil at-tarbiyah, faktor-faktor pembentuk pendidikan yang al-mukhtarifah, yang beragam. Bisa di rumah itu keluarga, baik ayah, ibu, saudara. Kemudian ada madrasah, tempat kita belajar, wal bi'ah, lingkungan tempat kita tinggal, pekerjaan, pemerintah setempat, perguruan tinggi, dan agama. Sawa'un fi zalika, sama saja pada yang demikian itu, al-qudwah as-salihah. Al-qudwah, contoh yang baik, as-salihah, wal mau'izah al-hasanah, nasihat-nasihat yang baik, awit taqalid, atau kebiasaan-kebiasaan, allati, yang darajat alaihal ummah, yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi manusia itu akan senantiasa terpengaruh dengan faktor-faktor pendidikan. Baik itu nanti adalah contoh-contoh atau perilaku-perilaku yang baik, ataupun nasihat-nasihat, ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Semua itu akan nanti memberikan pengaruh terhadap perkembangan seseorang. Apabila dia dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila dia hidup di lingkungan yang kurang baik, hidup di keluarga yang kurang baik, kemudian pengaruh lingkungannya juga atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakatnya juga kurang baik, maka semua itu akan mempengaruhi perkembangan kehidupannya. Apakah dia menjadi orang yang baik atau sebaliknya. Wal haqqu, dan pada kenyataannya, annal insana, bahwasanya manusia itu qabilun, terbuka, menerima, liqabuli asar adhil awamil, untuk menerima pengaruh dari faktor-faktor ini. Jadi memang manusia itu akan senantiasa terpengaruh. Madama fihi aqlun yaqil, selama dia memiliki akal. Selama akalnya masih ada, maka dia akan senantiasa terpengaruh. Apakah itu pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Selama dia masih hidup, maka dia akan senantiasa terpengaruh. Wa a'zamu hadhil awamil, dan faktor yang paling besar memberikan pengaruh dalam kehidupan seseorang adalah al-manzil, rumah tangga, wal madrasah,
dan sekolah di mana dia belajar. Jadi dua faktor ini yang nanti akan lebih dominan untuk membentuk seseorang. Apakah dia akan menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang sebaliknya. Di mana dia tinggal, kemudian keluarganya seperti apa, dan juga di mana dia bersekolah, itu ya akan membentuk karakter seseorang nantinya. Insyaallah nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang al-manzil, bagaimana rumah itu bisa memberikan pengaruh terhadap seseorang. Terima kasih atas segala perhatian. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.